Shalom, selamat sore teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan ini. Dan di video saya kali ini saya akan membahas kepada kita semua sebuah berita yang kembali mengagetkan kita ya. Dan ini memang sudah terbiasa kita dengarkan teman-teman ya, seperti yang saya lansir dari situs JTV Bojonegoro. Dan di layar tentunya Bapak Ibu sudah melihat semuanya, dan saya akan bacakan kepada kita semua, yaitu diduga CABULI 3 anak Ketua MUI dekat Lamongan ditangkap polisi. Lagi-lagi perbuatan mencabuli ya, dan lagi-lagi yang menjadi pelakunya itu adalah Ketua MUI. Wow, ini ngeri juga ya. Ini bagaimana nih tanggapannya Pak Anwar Iskandar dan juga Pak Anwar Abbas sebagai pengurus MUI Pusat? Wow, ini lagi-lagi ada anggotanya nih yang ngelakuin perbuatan tidak benar gitu ya. Oke, kita akan coba lihat saja, karena di sini dikatakan ya, Ketua MUI yang melakukan CABULI 3 orang anak ini akhirnya ditangkap oleh polisi Lamongan ya. Polres Lamongan menangkap Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Dekat Kabupaten setempat ya pada hari Jumat yang lalu 5 Januari 2024. Pelaku dugaan pencabulan terhadap 3 anak di bawah umur tersebut kini menjalani pemeriksaan intensif di Polres Lamongan. Ya kan, dikatakan bahwa pelaku diketahui berinisial R, 68 tahun. Wow, ini cukup berumur teman-teman ya, udah umur 68 tahun tapi masih saja mau melakukan hal-hal yang jorok seperti itu ya kan. Lalu dikatakan bahwa selain menjadi Ketua MUI Kecamatan Dekat, di sini juga dikatakan bahwa pelaku merupakan pengasuh Pondok Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ di Kecamatan Dekat Lamongan. Udah Ketua MUI, beliau juga seorang pengasuh Pondok Taman Pendidikan Al-Quran. Waduh, ini ngeri-ngeri ya, ini perilaku-perilaku mereka ini teman-teman ya. Kenapa bisa begitu ya? Aduh, kasihan sekali ya. Oke, kita akan teruskan saja. Kasat Reskrim Polres Lamongan AKP Imade Suryadinata mengatakan terungkapnya kasus pencabu LAN setelah salah satu korban mengeluh sakit saat buang air kecil. Oke. Ya, dan karena hal ini orang tua korban kemudian menanyakan yang terjadi. Korban kemudian mengaku dicabuli oleh pelaku. Oh, kasihan ini anak-anak ya. Ya, akhirnya ketahuan juga kenapa mereka ya mengeluh saat membuang air kecil, dan rupanya karena sudah dicabuli oleh Ketua MUI dekat Lamongan ya. Ini dia, kasus ini diketahui setelah salah satu korban menceritakan kepada orang tuanya dan mengeluhkan bagian intimnya sakit saat buang air kecil. Ini dijelaskan kepada JTV. Ya, oke. Lalu berikutnya dikatakan bahwa Imade Suryadinata tadi dikatakan di sini ya. Dari pengakuan ini kemudian muncul 2 korban lagi yang mengalami kejadian serupa. Oke ya. Kejadian ini selanjutnya dilaporkan kepada pihak desa dan pihak kepolisian. Pelaku pun sempat dijemput paksa polisi di rumahnya ya. Sejauh ini korban ada 3 anak di bawah umur. Kita masih lakukan pendalaman imbuhnya. Hingga kini petugas masih terus melakukan penyidikan kepada pelaku dan korban. Bahkan tidak menutup kemungkinan masih ada lagi warga yang menjadi korban. Nah, oke teman-teman ya, di sini sih kita masih belum tahu ya. Sebenarnya ini yang korbannya ini apakah memang perempuan atau laki-laki, dan begitu juga dengan pelakunya. Tapi saya pastikan sih ini yang menjadi Ketua MUI sudah pasti seorang laki-laki ya. Dan dia sih sudah berumur 68 tahun ya. Dan yang menjadi korbannya itu adalah di bawah umur ya. Ya, artinya masih anak-anak ya, masih katakan masih remaja kali ya.
Oke, dan itu ya dilakukan oleh seorang ketua MUI dan juga sekaligus sebagai pengasuh pondok TPQ ya. Dan akhirnya beliau ini ditangkap polisi. Ngeri-ngeri juga ya. Kenapa sih mereka-mereka ini kebanyakan kan begitu. Ya, kita juga mendengarkan beberapa waktu-waktu yang lalu itu bahwa yang melakukan pencabe UALAN itu adalah ada yang guru ngaji ya kan. Ada juga yang ustadz ya, ade gitu ya. Jadi kebanyakan mereka sih dari sana gitu ya, yang melakukan hal-hal yang seperti begitu. Dan yang lucunya itu mereka yang mereka jadikan sebagai korban itu adalah anak-anak asuh mereka, ya para santri mereka. Nah, kenapa bisa begitu? Aduh, saya sih agak curiga ya. Mungkin mereka ada yang kepikiran gitu ya, ya kalau orang lain bisa kenapa kita nggak bisa. Tapi ini kan hal-hal kotor ya, hal-hal jorok yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang pemimpin ya, apalagi seorang ketua MUI. Wow, ya kan ini sangat disayangkan sekali tentunya ya. Lalu kemudian setelah itu di sini juga saya akan menampilkan kepada kita dari situs yang berbeda tentunya ya, dari situs Ngopi Bareng. Dikatakan di sini bahwa kasus CABUL pengasuh TPA di Lamongan mundur dari ketua MUI dekat. Oh, kasihan sekali, ini sih terbaru ya. Hari kemarin ya, Senin 8 Januari 2024 dikatakan di sini bahwa pelaku pencabe UALAN di Lamongan ya, ini akhirnya mundur dari ketua MUI dekat ya. Ini fotonya nih. Ini tua sih kalau saya lihat, sekalipun udah di blur tapi tetap aja kelihatan ya. Ini lumayan tua juga ini ketua MUI ya. Oke, kita akan coba lihat proses hukum kasus pengasuh TPA CABUL di Kecamatan Dekat Lamongan berlanjut. Sekalipun pelaku sudah dinyatakan tersangka dan ditahan, polisi tetap memeriksa sejumlah saksi. Ya, betul sekali ya. Artinya siapa tahu saja juga nanti ada hal-hal yang harus diungkap mengenai hal ini ya, dan itu memang harus diselidiki ya. Dan dikatakan sudah 6 saksi yang diperiksa, mulai anak korban dengan masing-masing orang tuanya, karena memang hanya 3 anak korban yang diadukan. Barang bukti juga sudah didapat polisi ya. Dan tinggal hasil visum dokter saja yang masih kita tunggu. Semuanya sudah, kata Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Lamongan, Ibda Sunario, kepada ngopibareng.id pada hari Senin kemarin 8 Januari 2024 ya. Oke, lanjut saja dan kita lihat. Ini dia, seiring berjalannya proses hukum, tersangka RA kini juga mulai menyudahi semua aktivitasnya terkait keagamaan. Dalam pernyataannya yang terekam video menyebutkan secara tegas dia mengakui kesalahannya. Oke ya, jadi sudah mengakui teman-teman. Ini bagus ya, ini bagus ya. Artinya kan dia sadar gitu ya bahwa apa yang dia lakukan ya itu adalah sebuah kesalahan, dan ya dia mengakuinya. Ya dia lakukan tentunya oleh karena hal-hal jorok yang timbul di pikirannya begitu tentunya, yakni sesuai kasusnya bahwa dia sudah berbuat tidak senonoh terhadap sejumlah santrinya. RA memohon maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Untuk mempertegas itu, RA juga mengatakan berhenti menjadi imam salat, khotib, dan siap tidak melanjutkan lembaga atau tempat pendidikan Al-Quran TPA. Saat menyatakan itu, RA didampingi istrinya. Wow, ini kasihan sekali ya. Ya seharusnya kan kalau di Islam itu udah dipercaya sebagai tokoh ya atau pemimpin agama. Di sini dikatakan dia sebagai imam sholat, khotib, dan juga sebagai pengasuh di TPA yang dia dirikan tentunya. Dan akhirnya dia harus tinggalkan itu teman-teman ya. Padahal untuk saudara-saudara kita Islam ini pekerjaan-pekerjaan yang selama ini dijalani oleh RA ini sebenarnya adalah sebuah pekerjaan yang mulia ya untuk agama saudara kita Muslim ya. Tetapi oleh karena kelakuannya yang sudah berlaku seperti begitu ya, dia sadar diri dan akhirnya meninggalkan ya, artinya menanggalkan semua
pekerjaan atau tugas yang dilakukan selama ini ya, karena dia sudah melakukan hal-hal yang kotor tentunya. Selain itu, RA yang ternyata juga ketua MUI Kecamatan Dekat Lamongan itu kini juga sudah mengundurkan diri ya tentunya ya. Secara tertulis RA menulis surat pengunduran diri ditujukan kepada ketua MUI Lamongan. Ya, kasihan sekali ya. Surat tertanggal 5 Januari 2024 isinya cukup singkat. Setelah menulis nama, alamat dan jabatan dilanjutkan kalimat pernyataan. Karena sesuatu hal dengan ini saya menyatakan mengundurkan diri dari Ketua Umum MUI Kecamatan Dekat sejak surat ini ditandatangani. Demikian surat pengunduran diri ini saya sampaikan dan harap maklum ya. Lalu dikatakan bahwa surat pernyataan di atas kertas putih polos ya. Di atas kertas putih polos tanpa kop surat resmi itu ditandatangani dengan tembusan camat dan Kapolsek Dekat ya. Surat pengunduran diri itu kita terima dan 2 hari lalu ya. Jujur MUI prihatin dan malu, tapi kejadian sama macam ini kan bisa menimpa siapa saja. Semoga saja tidak ada lagi seperti ini, kata Bendahara Umum MUI Lamongan Rofian Usman saat ditemui di kantornya ya. Ya memang manusia sih terkadang melakukan hal yang seperti begitu. Tapi kalau kita melihat ya banyaknya itu yang melakukan dari saudara-saudara kita loh ya. Jarang aja. Memang kita juga pernah dengar ya ada pendeta yang melakukan seperti begitu. Tapi jarang aja. Itu mungkin paling juga 1-2 orang. Kalau misalnya itu ada dalam 10 atau 20 tahun. Tapi ini hampir, kalau 2023 yang lalu sih hampir setiap bulan ya ada peristiwa-peristiwa pencabu LAN itu ya. Tapi kalau di Kristen jarang aja sih ya, jarang gitu ya. Bukan kita mengejek, tapi itu kan memang sudah kenyataannya ya. Lalu kemudian diketahui RA 69 tahun pengasuh TPA di Kecamatan Dekat Lamongan dilaporkan polisi karena dugaan mencabu LI santrinya. Setidaknya sudah ada 3 anak korban, semuanya masih di bawah umur. Kini RA yang sudah resmi dinyatakan sebagai tersangka ditahan di Mapolres Lamongan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Nah itu dia teman-temannya. Jadi hanya gara-gara perbuatan CBUL ya, pengasuh TPA di Lamongan mundur sebagai ketua MUI Dekat dan juga siap untuk menutup dan tidak lagi melanjutkan tempat pondok pesantren gitu ya, atau ya untuk belajar Al-Quran ya, karena ya beliau sadar diri dan mengakui kesalahannya itu. Teman-teman, ayo mari jangan kita berbuat seperti apa yang dilakukan oleh bapak kita ini. Udah umur 68 tahun dan juga sudah sebagai ketua MUI Dekat ya, sebagai pengasuh pondok belajar Al-Quran, tetapi masih saja ya melakukan hal-hal yang tidak senonoh ya. Hal seperti ini tentunya tidaklah baik untuk menjadi panutan atau contoh kepada kita ya. Kita jauh-jauh dari perbuatan seperti ini dan kita mari menjaga diri hidup suci dan kudus di hadapan Tuhan. Selamat sore dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.